Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. Alhamdulillah, hari ini kita melanjutkan pembahasan tafsir Al-Quran. Kita sudah sampai pada ayat 40 dari surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Bani Israil, Udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel, penuhilah nikmat saya, ingatlah nikmat saya kepada kalian yang sudah saya berikan kepada kalian. Apabila sebelumnya Allah Ta'ala berbicara mengenai kriteria manusia, yaitu sekelompok orang, ada yang beriman, ada yang kafir, dan ada yang munafik. Tapi sekarang yang dibicarakan adalah etnis, yaitu Bani Israel. Isra artinya hamba, abd. Il artinya Allah Ta'ala. Israel artinya Abdullah dalam bahasa Arab, dan itu dari bahasa Ibrani. Israel adalah nama dari Nabi Ya'qub. Oleh karenanya disebut Bani Israel, artinya anak-anaknya Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub adalah Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Nabi Ya'qub punya 12 orang putra. Seorang di antaranya bernama Lawai. Lawai ini selalu menurunkan para rasul. Adapun Yahuda selalu menurunkan para pemimpin. Dengan demikian, sesudah Nabi Ya'qub tidak ada nabi yang lain kecuali dari Bani Ya'qub saja, kecuali satu, yaitu Nabi Ismail yang merupakan saudara dari Nabi Ishak, yang nantinya Nabi Ismail akan menurunkan Rasulullah SAW. Sebelum adanya Nabi Ya'qub, tentunya ada nabi-nabi lain yang bukan dari Bani Israel, seperti Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, dan Nabi Shu'aib, dan keponanya Nabi Ibrahim yang bernama Nabi Lut. Nah, kita kembali kepada ayat 40. Sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Bani Israel untuk beriman kepada Rasulullah SAW, mereka diingatkan bahwa mereka telah banyak menerima nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah sepantasnya mereka untuk membalas nikmat tersebut dengan beriman kepada Rasulullah SAW. Sebenarnya Nabi Musa juga menggunakan hal yang sama, menggunakan pendekatan yang sama seperti yang Allah Ta'ala gunakan pada ayat ini, yaitu di saat Bani Israel oleh Nabi Musa diajak untuk masuk ke negeri Palestina. Nabi Musa ingatkan kepada Bani Israel bahwa mereka sudah merasakan nikmat yang begitu banyak. Itu termaktub pada ayat 20 dari surat Al-Maidah. Wa idh qala Musa liqaumihi, waktu Nabi Musa berkata kepada kaumnya, itu Bani Israel, ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum, wahai kaumku, ingatlah nikmat Allah Ta'ala kepada kalian. Idh ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin. Dan kalian itu oleh Allah Ta'ala diberi nabi, diberi para raja atau orang-orang kaya, dan masih ada lagi pemberian-pemberian yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum yang lainnya. Nah, misalnya
yang mereka rasakan. Apa? Mereka masuk, gitu ya, mereka berada di Mesir. Lalu mereka kemudian oleh Fir'aun diazab. Perlu kita ketahui bahwa yang membawa Bani Israel, yaitu saudara-saudara Nabi Yakub, saudara Nabi Yusuf, ke Mesir adalah Nabi Yusuf. Mereka berjumlah waktu itu dikatakan 36 orang. Pada waktu mereka keluar dari Mesir berjumlah 600.000 orang. Artinya sebenarnya mereka di Mesir itu merasakan kenikmatan. Tapi kemudian ada raja, satu dari sekian Fir'aun yang menindas Bani Israel. Fir'aun tadi membunuh anak-anak laki dari Bani Israel karena Fir'aun bermimpi bahwa nanti akan ada muncul salah seorang dari anaknya keturunan Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaannya. Maka Fir'aun membantai semua anak yang dilahirkan oleh Bani Israel, semua anak laki. Tapi karena rupanya kehabisan anak laki, akhirnya dibuat misalnya tahun ini diberlakukan peraturan membunuh bayi laki-laki, lalu tahun depannya tidak ada. Nabi Harun lahir pada tahun di mana tidak ada pembunuhan. Nabi Musa lahir pada tahun di mana padanya ada pembunuhan. Nah, ini suatu azab yang sangat-sangat pedih. Bagaimana seorang bayi yang baru lahir harus dibantai. Nah, Nabi Musa dengan izin Allah Subhanahu wa taala berhasil membawa mereka keluar dari Mesir. Tetapi mereka di tengah padang pasir. Mereka di padang pasir. Ada nikmat misalnya berupa manna wassalwa, makanan, lalu air, air 12 mata air mereka diberi Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi ada awan di atas mereka. Ya, tapi bukan negeri yang sepantasnya. Saat mereka mau diajak oleh Nabi Musa untuk masuk negeri Palestina, ya, mereka diingatkan, kalian itu sudah merasakan nikmat yang banyak. Mari sekarang kita sempurnakan dengan memasuki negeri ini agar menjadi sempurna nikmat kalian. Nah, baik, kita lanjutkan. Ketahuilah bahwa semua yang kita rasakan itu sebenarnya adalah nikmat. Mengapa? Karena ketiadaannya satu nikmat saja membawa penderitaan pada kita. Oleh karenanya harus kita sadari bahwa semua nikmat itu dari Allah Ta'ala. Pada surat An-Nahl 53, wa ma bikum min ni'mah fa min Allah. Semua nikmat yang kalian terima itu adalah berasal dari Subhanahu wa Ta'ala. Ada nikmat yang langsung kita rasakan dari Allah Ta'ala, tapi ada pula nikmat yang didapatkan lewat makhluknya. Misalnya kita bisa merasakan nikmat itu dari kedua orang tua kita. Allah Ta'ala berfirman kepada Rasul Luqman, anishkurli wali walidayka, syukurlah, berterima kasihlah kepada saya dan kepada kedua orang tua kalian. Artinya kalau tanpa keberadaan orang tua kita tidak bisa ada di dunia ini. Mana mungkin kita turun ke dunia langsung begini? Ya tidak mungkin. Pasti lewat dikandung oleh ibu kita selama 9 bulan, kemudian dirawat dan sebagainya sampai kita menjadi dewasa. Berarti nikmat yang kita terima itu lewat kedua orang tua kita. Begitu juga dengan utusnya Rasulullah SAW yang mengajar Islam kepada kita. Tidak bisa petunjuk itu langsung datang kepada kita, tetapi lewat Rasulullah SAW. Baik beliau membacakan Al-Quran, kemudian beliau menjelaskan isinya Al-Quran, kemudian beliau menunjukkan kepada kita bagaimana melaksanakan isinya Al-Quran. Berarti nikmat petunjuk itu yang kita terima harus lewat Rasulullah SAW. Oleh karenanya sebagai bentuk rasa syukur kita kepada beliau, Allah Ta'ala ingatkan gitu ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Allah Ta'ala dan para malaikat yang mengucapkan salawat kepada Rasulullah SAW. Oleh karenanya, wahai kalian orang beriman, ucapkanlah salawat kepada beliau. Ada pula nikmat yang kita rasakan karena ketaatan kita kepada Allah Ta'ala. Tetapi ketaatan itu juga dari Allah Ta'ala, sehingga ya semua ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa, masih ada lagi, kemampuan merasakan nikmat itu juga dari Allah Ta'ala. Misalnya, saya jelaskan, diturunkan hujan, ini suatu kenikmatan. Kemudian karena hujan tadi tumbuh tanaman, itu suatu kenikmatan. Kemudian ada kesehatan, kemampuan yang kita miliki untuk merasakan nikmat tadi.
nikmat buah-buahan misalnya. Kalau kita sakit tidak bisa kita merasakan kenikmatan itu, atau sehat tapi tidak punya uang, ya sama saja. Nah, jadi kalau begitu mana yang dari kita? Tidak ada. Semua dari Allah Ta'ala. Hujan dari Allah Ta'ala, ditumbuhkannya tanaman dari Allah Ta'ala, kita sehat, kita bisa beli makanan, ya dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala katakan pada surah An-Nahl 15, wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung nikmat Allah Ta'ala, tidak mungkin, tidak bisa. Terlalu banyak nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu. Contoh lain yang sudah tadi saya katakan, diutusnya Rasulullah SAW, suatu kenikmatan. Diutusnya saja suatu kenikmatan. Kemudian kita dijadikan mampu bisa menerima risalahnya, suatu kenikmatan. Kita mampu melaksanakan isinya, suatu kenikmatan. Nah, gitu ya. Sehingga semua ini dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Gitu ya. Oleh karenanya sudah sepantasnya pujian itu hanya diarahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala saja. Allah Ta'ala mengulangi 2 kali dalam Al-Quran, wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha, pada surat An-Nahl 18 dan pada surat Ibrahim 34. Di sisi lain, orang kafir meskipun mereka tidak merasakan, tidak menerima nikmat beriman, tapi mereka juga merasakan nikmat duniawi. Mari kita urut satu persatu. Pertama, nikmat diciptakan. Nikmat diciptakan. Allah telah jelaskan pada surat Al-Baqarah 22 yang sudah kita baca sebelumnya. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah 21. Wahai orang beriman, sembahlah Allah, wahai manusia, sembahlah Allah Ta'ala yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian itu bertakwa. Lah, lihat keberadaan kita di dunia adalah nikmat dari Allah Ta'ala. Tidak itu saja, Allah Ta'ala memberi satu ayat lagi, ayat 22. Apa? Alladzi ja'alakum ardha firasya. Allah Ta'ala jadikan bumi ini datar, lapang. Was samaa binaa, langit di atas kita. Wa anzala minas samaa'i ma'an, ada air dari langit. Fa akhraja bihi minas samarat, Allah Ta'ala tumbuhkan dengannya itu berbagai macam buah, rizqan lakum, sebagai rezeki buat kalian. Fala taj'alullahi andada, jangan menciptakan sesembahan selain Allah Ta'ala, wa antum ta'lamun, kalian tahu bahwa itu salah, jangan disengaja. Nah, baik, dan pada akhirnya pada ayat 28 yang baru kita baca, Allah Ta'ala berfirman, kaifa takfurun. Nah, kalian itu bagaimana? Kaifa takfuruna billah, kok bisa-bisanya kalian menyembah Allah, mengkafiri Allah Ta'ala, tidak mau menyembah Allah Ta'ala. Kuntum amwatan, kalian kan mati dulu, tidak ada. Fa ahyakum, dihidupkan kalian. Summa yumitukum, kemudian kalian dimatikan lagi. Summa yuhyikum, dihidupkan lagi Allah Ta'ala. Summa ilahi turja'un, lalu kalian kemudian kembali kepada Allah Ta'ala dan ditanya mengenai segala perbuatan kalian. Baik. Yang kedua, nikmat duniawi. Pada surat Ibrahim ayat 32. Allahu khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa'i ma'an. Allah Ta'ala ciptakan langit, bumi, dan diturunkan air padanya dari langit. Fa akhraja bihi minas samarat. Allah Ta'ala tumbuhkan yang namanya berbagai macam buah. Bisa tidak kita menciptakan satu buah saja? Buah itu, setiap buah ada bentuk, ada warna, ada rasa, ada bau, ada manfaat. Ada bentuk, ada warna, ada rasa, ada bau, dan ada manfaat. Bentuk, warna, rasa, bau, dan manfaat. Apa ada di antara kita yang mampu menciptakan buah yang baru yang bisa menyamai, menggantikan buah yang Allah Ta'ala ciptakan? Tidak ada. Itu suatu nikmat dari Subhanahu wa Ta'ala. Masih ada lagi. Wasakhkhara lakumul fulka, Allah Ta'ala jadikan kapal itu bisa berjalan di lautan. Untuk apa? Litajriya fil bahri bi amri, agar kapal bisa berjalan dengan seizinnya. Bagaimana kalau misalnya kapal itu, kalau lautan, saya katakan kalau lautan itu tidak bisa diarungi, akan kemana kita? Itu bisa kemana-mana. Semua orang hanya berada di tempatnya saja. Tidak bisa orang berpindah kemana-mana, hanya di tempatnya saja. Tapi karena lautan itu dikondisikan oleh Subhanahu wa Ta'ala, kemudian manusia diberi kemampuan untuk menciptakan membuat kapal yang bisa begitu sempurna, tidak sampai oleng, tidak sampai tenggelam, sehingga mereka kemana-mana menggunakan kapal tadi, dan mereka bisa mengetahui dan menguasai dunia ini bahkan. Pada ayat 10 surah Al-A'raf, wa laqad makkannahum fil ardi wa ja'alnakum fiha ma'ayish.
qalilan ma tashkurun. Allah Ta'ala menempatkan kalian dimanapun di dunia ini. Mengapa? Karena Allah Ta'ala jadikan buat kalian di tempat itu fiha ma'ayish, sumber-sumber kehidupan. Nah, tetapi sedikit sekali yang kalian syukuri. Artinya dengan kata lain, tidak ada yang kalian syukuri apabila kalian itu tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Al-An'am ayat 6. Alam yara kam ahlakna min qablihin. Apakah mereka tidak melihat orang-orang sebelum mereka yang kami binasakan? Makanna fil ardi malam lakum. Kami beri mereka kenikmatan yang tidak kami berikan kepada kalian. Wa arsalna sama alaihim midrara, dan kami kirim air hujan yang menumbuhkan tanaman. Nah, di sisi lain Allah berfirman mengenai matahari malam dan siang. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an. Allah Ta'ala jadikan matahari itu menerangi, yang artinya cahaya yang begitu panas. Wal qamara nurun, hanya cahaya saja. Wa qaddarnahu manazila. Kami beri matahari dan bulan itu, kami jadikan bulan itu dia ada manazil, di mana pada waktu malam pertama, kedua, ketiga bentuknya seperti ini, lalu 4, 5, 6 seperti ini, gitu ya. Setiap 3 hari sekali ada perubahan. Untuk apa? Li ta'lamu adad sinina wal hisab, agar kalian itu tahu tanggal berapa, tahun berapa, bulan apa lah, gitu ya. Dan wal hisab, perhitungan. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Itu Allah Ta'ala ciptakan bukan untuk main-main, ada gunanya, ada tujuannya. Contoh lain, Al-Furqan 47. Huwallazi ja'ala laila libas. Allah Ta'ala jadikan malam sebagai pakaian penutup lah, gitu ya. Ayat lain saya baca surat Yunus 67. Huwallazi ja'alakum laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Allah Ta'ala jadikan buat kalian malam agar tenang. Tadi dikatakan Allah Ta'ala mengatakan malam sebagai pakaian. Kegelapannya itu membuat kita seperti ada pakaian buat kita untuk merasakan ketenangan di malam hari. Di pagi hari kita bisa melihat, dengan demikian di malam hari kita bisa beristirahat karena kegelapannya, dan di pagi hari kita bisa bekerja karena kita bisa melihat semuanya. Bayangkan kalau selamanya gelap, selamanya terang, selamanya gelap tidak bisa kerja, selamanya terang tidak bisa istirahat. Nah, itu suatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, nikmat diselamatkan dari berbagai musibah lah, ya. Baik itu di lautan, kalau sekarang di musibah di langit, pesawat yang selamat. Nah, Allah telah jelaskan pada surat Al-An'am ayat 64. Qul man yunajjikum min zulumatil barri wal bahr. Al-An'am 63. Katakan, siapa yang menyelamatkan kalian dari zulumatil barri wal bahr, kegelapannya di daratan dan di lautan. Di mana kalau kalian kena musibah, di situ tad'unahu tadhurran wa khufyah. Kalian berdoa dalam keadaan merendahkan diri, dalam keadaan merendahkan suara. Apa katanya? La in anjana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Kalau engkau selamatkan ya Allah dari musibah ini, kami akan bersyukur. Allah Ta'ala jawab, gitu ya. Qulillahu yunajjikum wa min kulli karbin. Qulillahu yunajjikum minha wa min kulli karbin. Nah, Allah Ta'ala katakan kalian itu sudah diselamatkan dari dulu, bukan sekarang, dari dulu kan diselamatkan lah. Allah Ta'ala sudah banyak menyelamatkan pesawat bisa sampai ke tempat tujuan, itu karena diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Kapal sampai tujuan, itu karena diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Kalau tidak diselamatkan, dibiarkan, nah, akan terjadi musibah. Nah, jadi kalau ada keselamatan, itu bukan sesuatu yang dibiarkan Allah Ta'ala, itu memang diselamatkan Allah Ta'ala, disampaikan pada tujuannya. Cuma antum tusyrikun, tetapi kalian bersekutu Allah Subhanahu wa taala. Kalian tidak mau mengatakan alhamdulillah, ini dari Allah Ta'ala, kita selamat sampai di sini dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rasa syukur, tidak berterima kasih manusia. Lalu tiba-tiba saat mereka terkena musibah, mereka berkata, ya Allah selamatkan saya. Loh, Allah Ta'ala bertanya, apakah sebelum ini tidak ada keselamatan? Nah, sebelum ini ada keselamatan, yaitu dari saya, bukan karena kepandian kalian. Nah, karena dari saya. Coba kalian tidak kami selamatkan, tidak ada orang yang selamat di muka bumi ini. Contoh lain seperti tadi, terulang surat Yunus ayat 22. Huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahr. Allah Ta'ala yang menjalankan kalian di daratan dan di lautan. Hatta idza kuntum fil fulki, waktu kalian berada di kapal, wa jarana bihi birin thayyibah, ada angin yang enak, wa farihu biha, kalian jadi senang, ja'at rihun afsif, ada angin yang keras, wa ja'al mawjun min kulli makan, ada ombak yang begitu hebat dari berbagai arah.
wa dhannu annahum uhita bihim, mereka yakin bahwa mereka sudah tidak selamat lagi. Da'allahu mukhlishina lahudin, mereka bisa ikhlas berdoa kepada Allah Ta'ala, bisa ikhlas mereka. Apa kata mereka? La'in anjaitana min hadhihi lanakunanna minasyakirin, ya Allah kalau kamu selamatkan kami dari ini kami akan syukur. Apa kata Allah Ta'ala? Falamma anjahum, waktu Allah Ta'ala selesai menyelamatkan mereka, idzahum yabghuna fil ardi birrul haq, mereka melampaui batas di daratan bighairil haq, jelas tanpa dasar yang benar. Waktu sampai di daratan mereka tidak mengatakan ini dari Allah Ta'ala, karena saya diselamatkan, karena kami diselamatkan Allah Ta'ala, kami sekarang harus menjadi hamba yang mulia, hamba yang mentaati Allah Ta'ala. Ini terjadi pada Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah bin Abi Jahal waktu dia lari dari Mekah karena takut oleh Nabi SAW pada waktu Fathu Mekah, lalu dia naik kapal di tengah lautan, kapal itu berombak, terkena ombak, bergoyang, lalu dia menyebut nama-nama berhalanya, Lata, Uzza. Orang di kapal itu berkata, itu yang kamu sebutkan tidak ada gunanya di sini. Yang berguna di sini ada nama Allah Ta'ala. Katanya Ikrimah bin Abi Jahal, kalau Allah Ta'ala bisa menyelamatkan saya di sini di lautan, berarti Allah Ta'ala bisa menyelamatkan saya di daratan. Kalau Allah Ta'ala menyelamatkan saya akan masuk Islam. Begitu sampai di daratan, langsung dia ketemu Nabi SAW dan dia menyatakan masuk Islam. Lihat di sini. Kalau orang itu mau menyadari bahwa nikmat yang dia terima itu dari Allah Ta'ala, itu sebenarnya jalan menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya kasih contoh yang lainnya. Allah Ta'ala juga mengasih nikmat kepada siapapun selama tidak ada kemaksiatan di dalam merasakan nikmat tadi. Ya. Saya kasih contoh. Al-Anfal 53. Zalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amha lakum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Ta'ala itu sebenarnya tidak akan merubah, menghilangkan suatu nikmat dari suatu kaum sampai mereka yang merubahnya. Apa? Dengan cara apa? Dengan cara mereka melawan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala cabut nikmat itu disebabkan kemaksiatan mereka. Contoh lain, surat Ibrahim ayat 28. Alam taro illal ladzina baddalu ni'matallahi kufran. Kalian tidak tahu, tidak engkau lihat ya Rasulullah, orang-orang yang mengganti nikmat Allah Ta'ala, yaitu nikmat petunjuk. Nikmat petunjuk. Dengan saya kirimkan engkau ya Rasulullah, seharusnya mereka itu syukur. Tidak, ni'matallahi kufra, mereka mengganti nikmat Allah Ta'ala yang berupa kemampuan menerima Rasulullah SAW masuk Islam diganti dengan kekafiran, menolak semuanya. Wahalukumahum darul bawar, mereka menggiring kaumnya ke neraka jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar, mereka menggiring kaumnya menuju ke neraka, itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Contoh lain, misalnya kaum 'Ad dikasih tahu oleh Nabi Hud, wadhkuru iz ja'alakum khulafa min ba'di qaumi Nuh. Pada surat Al-A'raf 69, Nabi Hud ingatkan, wahai kaumku, ingatlah kalian itu. Kalian itu siapa sih? Kalian itu sebenarnya adalah kaum keturunannya Nabi Nuh yang diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Kalian ini keturunannya dari Nabi Nuh yang diselamatkan oleh Allah Ta'ala di kapal itu. Nah, kalian diselamatkan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Kalian ini keturunannya orang yang diselamatkan oleh Allah Ta'ala di kapal. Seharusnya kalian itu ingat, oh ya, orang tua kami dulu, nenek moyang kami dulu ada yang ditenggelamkan karena kafir. Kami tidak boleh begitu. Nah, tidak itu saja kata Nabi Hud. Wa zadakum fil khalqi basta, kalian diberi kekuatan tubuh kalian. Fadhkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Ingatlah nikmat Allah Ta'ala agar kalian selamat dari murkanya. Baik. Lalu binasalah kaumnya Nabi Hud. Datang kaumnya Nabi Saleh, kaum Samud. Al-A'raf ayat 74. Wadhkuru ijalakum khulafin ba'di 'ad. Wahai kaumku, kaum Samud, ingatlah kalian ini sebenarnya ya, adalah pengganti dari penerus dari kaum 'Ad yang sudah binasa karena melawan Allah Ta'ala. Dan jangan diulangi lagi. Dan tidak itu saja, kalian Allah Ta'ala katakan bawwa'akum fil ardi, kalian ditempatkan di bumi dengan dikasih nikmat apa? Tattakhiduna min suhuliha qusuran wa tanhizul jibala buyutan. Kalian membangun rumah di daratan, membangun rumah di bukit-bukit. Di daratan kalian bisa membangun rumah, di bukit-bukit pula kalian bisa membangun rumah. Artinya itu kemampuan secara fisik. Secara fisik kalian bisa membuat rumah. Itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balaslah dengan mentaati Allah Ta'ala. Baik, lalu mereka dibinasakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat Nabi Syuaib kepada kaum Madian, ayat 87 dari surat Al-A'raf. Wadhkuru idh kuntum qalila. Wahai kaumku, ingatlah kalian dulu itu sedikit, fakatsarakum, lalu kalian menjadi banyak.
dari sedikit menjadi banyak. Memangnya gampang buat manusia itu? Tidak gampang. Tetapi Allah Ta'ala menambah jumlah kalian agar kalian itu semakin kuat. Kan tentu berbeda suatu desa, suatu tempat yang orangnya hanya berapa gelintir dibanding dengan desa tempat yang orangnya banyak. Tentu semakin banyak kenikmatan yang bisa didapatkan karena banyaknya orang. Ini mesti disyukuri. Nah, tidak, mereka tidak mau syukur, bahkan mereka mengurangi timbangan, artinya menzalimi sesamanya. Allah Ta'ala datangkan azab, habis mereka. Nah, lalu saya lanjutkan ayat 40. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Nah, penuhilah janji kalian kepada saya, kata Allah Ta'ala, akan saya penuhi janji saya kepada kalian. Kalian penuhi janji kalian kepada saya. Apa? Kalian taati saya. Janji saya kepada kalian, saya akan masukkan kalian ke dalam surga. Lah, itu tercatat pada surat Al-Maidah ayat 12. Wa laqad akhadallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiba. Kami telah mengambil mitsak, perjanjian dari Bani Israel, dan kami utus dari mereka 12 orang kepala suku, 12 keluarga, berarti ada 12 orang kepala suku. Apa kata Allah Ta'ala? Wa qala Allahu inni ma'akum, saya bersama kalian, jangan khawatir. Selama apa? La in aqamtumus shalah, selama kalian salat. Wa ataitumuz zakah, selama kalian menunaikan zakat. Wa amantum bi rusuli, selama kalian beriman kepada seluruh nabi saya, seluruh utusan saya, tidak pakai milih-milih, semua rasul kalian percayai. Wa azzartumuhum, nah, kalian dukung mereka dengan beriman kepada mereka, dan seterusnya. Wa aqradtumullahu qardan hasanan, kalian pinjami Allah Ta'ala dengan pinjaman yang baik, artinya kalian bersedekah, berinfak untuk membela agama Allah Ta'ala. Apa janji Allah Ta'ala? La ukaffiruna ankum sayyi'atikum, akan saya hapus dosa kalian, tidak masalah, itu gampang. Tidak itu saja, wala udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, akan saya masukkan kalian ke dalam surga-surga yang mengalir sungai padanya. Faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Siapa yang kafir sesudah perjanjian, berarti mereka orang semacam itu menjalani jalan yang sesat sekali, jalan yang nikmat, mentaati Allah Ta'ala, balasnya surga. Siapa yang tidak mau, sungguh jalan yang sesat. Nah, terkait dengan Rasulullah SAW, Allah Ta'ala berfirman pada surah Al-Imran 81, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Nah, Allah Ta'ala mengambil perjanjian dari para nabi. Nah, bayangkan, lama ataitukum min kitabin wa hikmah. Nah, gitu ya. Saat Allah datang kepada kalian kitab dan hikmah, summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum. Nah, kemudian datang seorang rasul, satu saja, yaitu Rasulullah SAW, musaddiqun lima ma'akum, yang membenarkan apa yang kalian bawa. Gitu ya. La tu'minu bihi wa la tansurunna, kalian beriman kepada rasul tadi dan kalian menolongnya. Lah, ini bayangkan, andaikan, artinya andaikan setiap orang nabi itu dimunculkan lagi, semuanya akan mendukung Rasulullah SAW. Andaikan seluruh nabi, seluruh rasul dimunculkan lagi di dunia, pasti mereka akan beriman pada Rasulullah SAW, akan mendukung Rasulullah SAW. Ini para nabinya, para rasulnya. Kan seharusnya yang dibawanya umatnya juga melakukan hal yang sama, yaitu beriman pada Rasulullah SAW dan mendukung beliau. Nah, itu ya. Nabi Isa juga berkata pada surat As-Saff ayat 6, wa idh qala Maryam ya bani Israil ini Rasulullah ilaikum. Wahai bani Israil, saya utusan Allah kepada kalian, musaddiqan lima baina yaday minat Taurat, saya benarkan Taurat itu, saya bawa Injil, saya benarkan Taurat. Wa basyiran bi rasul ya'ti ba'di Muhammad, dan saya memberitahu bahwa nanti akan datang seorang rasul yang bernama Ahmad. Baik, pada surat Al-A'raf ayat 156, wa rahmati wasi'at kulli syai', rahmat saya, kata Allah Ta'ala, meliputi segala sesuatu, semuanya dapat rahmat Allah Ta'ala. Tetapi untuk siapa? Fasa'aktubuha, akan saya tetapkan, saya berikan kepada siapa? Lilladzina yattaqun, pertama syaratnya orang yang bertakwa, takut pada Allah Ta'ala. Yang kedua, wa yu'tunaz zakah, menunaikan zakat. Dan yang ketiga, walladzina bi ayatina yu'minun, dan beriman kepada ayat kami. Nah, apa ayat kami itu? Siapa mereka ini? Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyah. Nah, yang ikuti seorang utusan Allah Ta'ala, seorang nabi juga yang ummi, yang tidak bisa membaca. Alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil, yang mereka temukan ada kok dalam Taurat, ada dalam Injil, ada Nabi Muhammad SAW. Berarti setiap orang yang menerima Taurat sudah punya niat
kalau saya dihidupkan ribuan tahun yang akan datang dan saya ketemu Rasulullah SAW, saya beriman pada Rasulullah SAW. Begitu juga yang punya Injil, yang terima Injil, kalau saya dihidupkan, saya akan beriman pada Rasulullah SAW. Harus ada niatnya. Tapi setelah mereka itu menemui Nabi SAW, baik yang beriman pada Taurat maupun yang beriman pada Injil, tidak mau beriman pada Rasulullah SAW. Padahal untuk orang yang beriman kepada Nabi sebelumnya, lalu kemudian beriman pada Rasulullah SAW, Nabi kasih janji. Beliau bersabda, salasa yu'tauna ajrahum marratain. Ada 3 orang yang mereka itu mendapatkan pahala 2 kali lipat. Pertama, rajulun min ahli kitab amana bi Isa summa amana bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam falau ajrun. Orang yang beriman kepada Nabi Isa kemudian dia beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falahu ajrun, ada 2 pahala. Wa rajulun addaba amatahu fa ahsana ta'dibaha wa 'allamaha fa ahsana ta'limaha. Ada seorang yang punya seorang budak perempuan, dia mengajarkannya, mendidiknya sampai menjadi orang yang baik. Summa a'taqaha, kemudian dia bebaskan, wa tazawwajah, kemudian dia kawini, falahu ajrun, ada 2 pahala buat dia. Yang ketiga, wa rajulun ata'a Allah wa ata'a sayyidah. Seorang hamba yang taat kepada Allah Ta'ala dan taat pula kepada pemiliknya, falahu ajron. Buat mereka ini ada 2 pahala. Artinya saya ulangi lagi, di dalam Taurat dan Injil sudah ada perintah untuk beriman pada Rasulullah SAW. Perlu kita ketahui bahwa keberadaan mereka di Madinah, keberadaan orang Bani Israel di Madinah, karena di dalam kitab mereka disebutkan bahwa Nabi yang terakhir itu akan muncul di tempat yang banyak kerikilnya, banyak pohon kurmanya, maka mereka menunggu. Mereka menuju ke Madinah dan menunggu kedatangan Nabi SAW tersebut. Mereka menunggu ya. Dan bahkan mereka memberitahu kepada siapapun, orang-orang musyrik, katakan Ansor masih belum beriman, katakan Quraisy masih belum beriman. Mereka memberitahu bahwa nanti akan datang seorang Rasul yang akan menolong kami. Nah, seorang Rasul yang akan menolong kami. Nah, itu selalu mereka ulang-ulangi. Nah, jadi orang Ansor yang nantinya mereka itu ke Mekah lalu mereka beriman pada Rasulullah SAW, itu karena informasi yang mereka terima dari Bani Israel. Saat mereka beriman kepada Rasulullah SAW, Bani Israelnya justru yang tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Baik, saya lanjutkan ayat 41 surah Al-Baqarah. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Allah Ta'ala tekankan lagi, berimanlah kepada apa yang saya turunkan, yang membenarkan apa yang ada pada kalian. Saya turunkan Al-Quran. Al-Quran itu membenarkan Taurat. Nah, ya. Wala takunu awwala kafirin bih. Jangan kalian menjadi orang yang pertama kali kafir lah. Sebenarnya orang gitu ya, orang Bani Israel bukanlah orang yang pertama kali kafir, tidak. Yang pertama kali kafir adalah orang Quraisy. Nah, gitu ya. Tetapi karena Bani Israel adalah orang yang mengetahui dengan pasti, gitu ya, yang Allah Ta'ala katakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Mereka tahu mengenal Nabi SAW seperti mengenal anak mereka. Mereka mengetahui Nabi SAW sebelum Nabi lahir, mereka sudah tahu. Kalau anak mereka nanti sudah lahir, baru mereka tahu ini anak saya. Tapi kalau Nabi SAW, nabinya belum ada, mereka sudah tahu. Artinya mereka lebih mengenal Nabi SAW daripada anak mereka sendiri. Tahu dengan pasti. Dengan demikian, kewajiban moral yang mereka emban lebih besar daripada yang diemban oleh orang Quraisy, meskipun sebenarnya tentunya semua orang sama, gitu ya. Tetapi orang yang tahu tentu mereka harus lebih dulu beriman daripada yang tidak tahu lah, gitu ya. Baik, saya lanjutkan. Wala tasyaru bi ayati samanan qalilan wa iyaya fattaqun. Oleh karenanya, gitu ya, hendaknya kalian itu janganlah kalian menjual, gitu ya, menjual ayat-ayat saya dengan harga yang murah. Mengapa? Karena tokoh-tokoh mereka seperti Ka'ab al-Ashraf, Huyai bin Akhtab sudah terbiasa menerima uang dari pengikutnya. Mereka beranggapan kalau nanti pengikut saya ini mengikuti Rasulullah SAW,
hilang pendapat saya. Nah, pendapatan saya, pemasukan saya hilang. Nah, Allah Ta'ala mengatakan kalian jangan menjual ayat Allah Ta'ala. Kalian kan sudah tahu. Kalian sudah tahu bahwa di dalam kitab kalian itu ada perintah untuk beriman kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Hanya karena kalian perlu dunia seberapa sih? Kalian perlu dunia seberapa sih? Apa orang yang beriman kepada Allah Ta'ala itu benar-benar kehilangan dunia? Ya juga tidak. Apakah kemudian kalau orang itu melawan Allah Ta'ala, kemudian hartanya banyak, lalu dia bahagia? Belum tentu. Nah, gitu. Orang beriman pun, gitu ya, Allah Ta'ala beri kenikmatan, ya, kenikmatan, keselamatan dunia akhirat. Di dunia pun Allah Ta'ala beri, sehingga pikiran anggapan mereka bahwa kalau mereka itu beriman kemudian rezeki mereka hilang, itu tidak benar. Itu hanya ilham dari syaitan yang mereka ikuti. Saya kasih contoh seorang alim, seorang sahabat Rasulullah SAW, Imam Al-Qurtubi dalam tafsir membawa riwayat mengenai Sulaiman bin Abdul Malik, seorang raja dari Bani Umayyah. Waktu dia mau ke Mekah, dia mampir ke Madinah dulu. Waktu dia tinggal beberapa hari di Madinah, dia tanya, apakah di sini masih ada sahabat Rasulullah SAW yang masih hidup? Ada, namanya Abu Hazim. Baik, datang ke sini. Nah, waktu Abu Hazim datang, dia berkata kepada Abu Hazim, semua orang sudah datang kepada saya. Kenapa kamu tidak ke sini ketemu saya? Saya kan raja. Nah, Abu Hazim menjawab, saya pelindung kepada Allah Ta'ala. Saya khawatir kalau engkau ini berkata sesuatu mengenai saya, nah, artinya sesuatu itu tidak baik tentunya. Padahal kamu tidak tahu siapa saya, dan saya pun tidak pernah ketemu kamu lah. Saya khawatir kamu nanti saya ketemu kamu, lalu kamu berbicara sesuatu yang salah dan saya tersinggung, akhirnya nanti rame. Lebih baik saya tidak ketemu lah. Baik. Lalu Sulaiman bertanya, wahai Abu Hazim, mengapa ya kita takut mati? Abu Hazim berkata, perhatikan ini, seorang yang takut pada Allah Ta'ala, jawabannya. Ini berkata kepada seorang raja yang berpotensi membantai dia, tapi dia tidak takut. Apa jawab Abu Hazim? Karena kalian merusak akhirat kalian dan kalian bangun dunia kalian, maka dengan sendirinya pastinya kalian tidak mau meninggalkan keindahan dunia menuju kepada kerusakan akhirat. Makanya kalian takut mati. Apa kata Abu Sulaiman? Bertanya lagi dia, kalau begitu nasihat apa yang bisa engkau berikan wahai Abu Hazim kepada kami? Abu Hazim berkata, wahai Amirul Mukminin, ya, saya kasih tahu ya, orang-orang ayah-ayahmu, nenek moyang kalian dulu membantai manusia, menindas manusia dengan pedangnya. Nah, mereka jalankan pemerintahan tanpa bermusyawarah dengan kaum muslimin, tanpa keridhaan kaum muslimin, dan bahkan mereka kalian perangi. Nah, mereka itu dulu diperangi, mereka yang baik-baik itu kalian bantai semua. Nah, gitu ya. Lalu bagaimana? Katanya Sulaiman, bagi kita memperbaiki. Abu Hazim berkata, tinggalkan kesombongan, jangan sombong. Lalu kedua, peganglah muruah, harga diri, peganglah harga diri. Jangan karena sombong tadi akhirnya membuat kalian menzalimi orang lain. Harga diri, jangan mengambil hartanya rakyat, jangan mengambil jiwa mereka. Nah, kemudian kalau kalian sudah memegang kekuasaan, memegang harta, semuanya kalian beri. Jangan memberi hanya yang memuji kalian beri, yang memberikan kritik kalian bantai. Jangan. Nah, semuanya kalian kasih. Nah, lalu apa kata Sulaiman tadi? Wahai Abu Hazim, kamu itu ya mau bersama kami, bersama saya, kan enak, itu ya. Saya selalu dapat nasihat dari kamu dapat uang dari saya. Nah, apa kata Abu Hazim? Saya khawatir kalau itu terjadi, kalau saya bersandar kepada engkau, nah, gitu ya, saya bersandar kepada orang yang zalim, saya akan mendapatkan siksa 2 kali lipat di dunia dan 2 kali lipat lagi saya waktu mati. Tidak. Nah, di akhirat nanti saya juga dapat azab. Tidak. Saya tidak berani. Nah, baik. Sulaiman berkata, kalau begitu wahai Abu Hazim, doakan saya. Abu Hazim berkata, yang maknanya ya, dalam bahasa Indonesia, ya Allah, kalau memang Sulaiman ini adalah walimu, mudahkan dia untuk dapat kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Tapi kalau dia musuhmu, ya Allah, bawalah dia kepada segala yang engkau ridhoi. Perhatikan di sini. Nah, Abu Hazim mendoakan kebaikan untuk pemimpinnya. Dia mendoakan, kalau pemimpin saya ini baik, ya Allah, lanjutkan kebaikannya. Kalau memang dia bukan orang baik, berilah dia petunjuk untuk menjadi orang baik. Karena kebaikannya dia berarti kebaikan kami pula. Nah, Sulaiman sekali lagi minta nasihat. Abu Hazim berkata, agungkanlah Allah Ta'ala,
Agungkanlah Allah Ta'ala, besarkanlah Allah Ta'ala dalam hatimu, dan sucikanlah Allah Ta'ala. Mengapa? Karena dia melihatmu terhadap apa yang dia larang lah. Dan yang kedua, akan mencarimu terhadap apa yang dia perintahkan. Dia melihatmu, semua yang kamu kerjakan, dia akan melihat. Apa yang dia larang kamu kerjakan, hati-hati, dia tahu. Dan akan meminta kepadamu untuk mengerjakan apa yang sudah dia perintahkan. Ini nasihat Abu Hazim kepada Sulaiman, Amirul Mukminin dari Bani Umayyah. Lalu saat Abu Hazim pulang, Sulaiman mengirimkan uang untuk Abu Hazim. Apa kata Abu Hazim? Dia kembalikan uang tadi berikut sebuah surat yang berbunyi, wahai Amirul Mukminin, bagaimana saya bisa ridho dengan uang itu, padahal saya tidak ridho dengan uang itu. Bagaimana saya ridho uang itu untuk kamu, padahal saya tidak ridho uang itu untuk saya. Buat apa saya nasihati kamu untuk meninggalkan dunia, padahal saya pun ternyata cinta dengan uang. Nah, buat apa saya nasihati kamu jangan cinta dunia, ternyata waktu ada uang pun saya senang. Nah, buat apa saya nasihati? Tidak, saya tidak perlu dengan uang itu. Contohnya, saat Nabi Musa, kata Abu Hazim ini, menolong dua putri Nabi Syu'aib untuk mengambil air dari sumur. Nah, apa yang dikerjakan oleh Nabi Musa? Dia bersandar dan berkata, Robbi inni lima anzalta ilai min khairin faqir. Ya Allah, saya itu fakir, sangat membutuhkan kebaikanmu. Nabi Musa tidak meminta pertolongan kepada anaknya Nabi Syu'aib dan kepada siapapun. Baik, selanjutnya ayat 41 tadi, wa iyaya fattaqun. Oleh karenanya, wahai Bani Israel, kalian hanya takut pada saya. Kalau pada ayat sebelumnya wa iya farhabun, di sini wa iya fattaqun. Nah, artinya kalau rohiba itu sekedar takut, tapi kalau takwa ada unsur memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa saya sampaikan. Insyaallah akan saya lanjutkan pada pertemuan selanjutnya pada ayat 42 dari ayat surat Al-Baqarah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.